Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arba'in. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bilangan bulat, bilangan cacah, dan bilangan Romawi. Sebelum kita mulai di pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe ya untuk mendapatkan video terbaru setiap kali saya upload video. Nah, sebelum kita masuk di materi, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat merupakan suatu bilangan tak pecahan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat dilambangkan dengan Z yang berasal dari kata zahlen yang berarti bilangan. Bilangan bulat juga dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap. Bilangan genap merupakan himpunan bilangan yang jika dibagi dua bersisa 0. Sedangkan bilangan ganjil merupakan himpunan bilangan yang jika dibagi dua bersisa 1 atau negatif 1. Bilangan bulat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan perhitungan, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Bilangan bulat juga berfungsi sebagai tipe data dalam bahasa pemrograman komputer. Contoh bilangan bulat. Bilangan bulat dapat disajikan dalam garis bilangan sebagai berikut. Dalam garis bilangan tersebut, terdapat bilangan bulat yang dikelompokkan dalam beberapa bagian. Pengelompokan bilangan bulat disajikan pada bagian di bawah ini. Pengelompokan bilangan bulat. Bilangan bulat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif adalah himpunan bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4. Bilangan bulat positif disebut juga dengan bilangan asli. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah himpunan semua bilangan min 4, min 3, min 2, min 1 dalam garis bilangan. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri angka 0. Selanjutnya akan dibahas mengenai operasi hitung yang terdapat dalam bilangan bulat. Oke, kita masuk di operasi hitung bilangan bulat. Beberapa operasi hitung sederhana dalam bilangan bulat antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama kita masuk di operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan merupakan operasi yang melibatkan tanda plus dalam garis bilangan. Suatu bilangan yang dijumlahkan dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kanan. Berikut akan dijelaskan sifat-sifat dalam operasi penjumlahan. Yang pertama ada sifat komutatif. Sifat komutatif dapat disebut sebagai sifat pertukaran. Secara umum, sifat komutatif yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya, 5 tambah 8 sama dengan 8 tambah 5 sama dengan 13. Kemudian kita masuk di sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan. Secara umum, sifat asosiatif dituliskan dengan dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Contohnya, buka kurung 4 tambah 7 tutup kurung tambah 2 sama dengan 4 tambah buka kurung 7 tambah 2 tutup kurung sama dengan 13. Kemudian kita masuk di sifat tertutup. Penjumlahan berlaku sifat tertutup, artinya penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jika A dan B adalah bilangan, maka A tambah B sama dengan C merupakan bilangan bulat. Contoh, 3 tambah 8 sama dengan 11. 3, 8, dan 11 merupakan bilangan bulat. Kemudian kita masuk di operasi pengurangan. Operasi pengurangan merupakan operasi yang melibatkan tanda kurang dalam garis bilangan. Suatu bilangan yang dikurangi dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kiri, yang artinya akan semakin kecil. Berikut saya akan menjelaskan sifat-sifat dalam operasi pengurangan. Untuk suatu bilangan bulat berlaku A kurang B sama dengan A tambah dalam kurung min B. Selanjutnya, A kurang dalam kurung min B sama dengan A tambah B.
Contoh, 3 kurang 1 sama dengan 3 tambah dalam kurung min 1 sama dengan 2. Kemudian, 4 dikurang dalam kurung min 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Untuk pengurangan tidak berlaku untuk sifat komutatif dan asosiatif. A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Contohnya, 4 kurang 2 tidak sama dengan 2 kurang 4. Selanjutnya kita masuk di operasi perkalian. Operasi perkalian merupakan operasi matematika yang melibatkan tanda kali. Perkalian dapat disebut sebagai penjumlahan yang berulang. Berikut adalah sifat-sifat operasi perkalian. A kali B sama dengan AB. Hasil perkalian dua bilangan bulat positif merupakan bilangan bulat positif. Contoh, 5 kali 6 sama dengan 30. 5, 6, dan 30 merupakan bilangan bulat positif. Selanjutnya, A kali dalam kurung min B sama dengan min AB. Hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Contoh, 3 dikali dalam kurung min 4 sama dengan min 12. Hasil operasi adalah min 12, bilangan bulat negatif. Selanjutnya, dalam kurung min A kali dalam kurung min B sama dengan AB. Hasil perkalian dua bilangan bulat negatif merupakan bilangan bulat positif. Contoh, dalam kurung min 5 dikali dalam kurung min 2 sama dengan 10, menghasilkan bilangan bulat positif yaitu 10. Kemudian kita masuk di bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bagian dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif yaitu 0, 1, 2, 3. Bilangan cacah merupakan gabungan dari angka 0 dan bilangan asli. Berikut contoh bilangan cacah kurang dari 10. Berikut adalah contoh bilangan cacah kuadrat. Bilangan cacah kuadrat diperoleh dari bilangan cacah itu sendiri dipangkatkan 2. Berikut contoh bilangan cacah kelipatan 5. Bilangan cacah kelipatan 5 diperoleh dari angka 5 yang kemudian terus dilanjutkan dengan menjumlahkan angka 5 secara berurut. Selanjutnya ada bilangan cacah kelipatan 2. Bilangan cacah kelipatan 2 diperoleh dari angka 2 yang kemudian terus dilanjutkan dengan menjumlahkan angka 2 secara berurut. Selanjutnya ada bilangan cacah genap. 0 merupakan bilangan genap karena 0 habis dibagi 2. Selanjutnya kita masuk di bilangan Romawi. Bilangan Romawi adalah nomor-nomor yang berasal dari Romawi kuno. Sistem penomoran ini menggunakan simbol-simbol untuk melambangkan angka numerik atau sebuah bilangan. Ini adalah contoh tabel angka Romawi 1 sampai 10. Walaupun sudah kuno, angka Romawi umumnya masih digunakan untuk pada penulisan tertentu. Misalnya, urutan nama para bangsawan, penomoran bab, buku, jam, kelas, surat, serta penomoran undang-undang. Angka Romawi sudah jarang digunakan pada angka-angka besar. Selain penulisannya cukup sulit, sebagian besar masyarakat juga kurang paham cara pembacaan huruf ini, sehingga proses transfer informasi akan menyulitkan. Namun, umumnya angka Romawi masih digunakan pada angka-angka kecil, misalnya 1 sampai 10 atau angka belasan. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga
video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.